Pernah bayangin nggak? Alam itu kayak jaring laba-laba raksasa yang nggak kelihatan. Kalau satu sisi bergetar, sisi lainnya pasti ikut kerasa. Ya kira-kira begitulah cara kerja alam. Semua makhluk hidup, mau itu yang besar atau kecil, semuanya itu bagian dari tarian yang, ya rumit banget. Hari ini kita mau lihat serapuh apa sih tarian ini, dan apa yang bikin semuanya tetap harmonis. Oke, buat ngebongkar topik gede ini, kita nggak akan pakai jurnal ilmiah yang bikin pusing ya. Justru sumber kita kali ini unik banget. Kita bakal pakai panduan yang menurut saya, wah ini jenius banget. Karena saking sederhananya. Sebuah modul ajar IPAS untuk anak kelas 5 SD. Ini dibuat oleh Pak Arif Cahyono dari SDN Sogaten di Madiun. Kadang-kadang kan, cara paling asyik buat ngertiin hal rumit itu ya dengan ngelihat gimana cara kita ngajarin itu ke anak-anak. Simple tapi dalam. Nah, modul ajar ini langsung to the point. Dia ngasih kita satu pertanyaan yang kelihatannya sih simple ya, tapi dampaknya itu loh gede banget. Pertanyaannya begini, kalau ada satu aja makhluk hidup dalam jaring makanan yang hilang, apa yang bakal terjadi sama ekosistemnya? Ini bukan sekedar tebak-tebakan loh, ini tuh pemicu efek domino. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin apa yang terjadi kalau semuanya jadi kacau, kita harus samain persepsi dulu nih. Ekosistem yang harmonis itu sebenarnya kayak gimana sih? Nah, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi, hal pertama yang paling penting buat diingat, itu kata kuncinya interaksi. Ekosistem itu bukan cuma kumpulan hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain di satu tempat. Bukan. Ini lebih ke soal hubungan. Hubungan yang dinamis antara semua yang hidup sama lingkungan yang gak hidup di sekitar mereka. Nah, cara ngejelasinnya ini yang saya suka. Simple banget. Alam itu intinya dibagi jadi dua kelompok besar. Ada biotik, ini semua yang hidup, tumbuhan, hewan, jamur, pokoknya semua yang bernyawa. Terus ada abiotik, ini yang nggak hidup, kayak air, tanah, udara, cahaya matahari. Kelihatannya kan beda banget ya, tapi sebenarnya mereka ini kayak dua sisi mata uang. Nggak bisa dipisahin, satu nggak bakal ada tanpa yang satunya lagi. Terus, harmoni itu apa dong artinya? Gampangnya gini, harmoni itu kondisi ideal pas tarian antara si biotik dan abiotik ini berjalan pas, seimbang, stabil. Nggak ada satu pihak yang terlalu dominan sampai ngerusak irama. Nah, itulah kondisi yang kita sebut harmonis. Oke, kita udah tahu tujuannya adalah harmoni. Pertanyaannya sekarang, apa sih mesinnya? Apa yang bikin semua ini bisa seimbang terus secara otomatis? Nah, jawabannya ada di jaring-jaring makanan. Saya benar-benar suka deh cara modul ini ngajar. Dia nggak langsung ngasih jawaban, tapi malah ngelempar pertanyaan pemantik kayak gini. Dan pertanyaan ini tuh langsung kena ke intinya. Emang apa hubungannya jaring-jaring makanan sama keseimbangan ekosistem? Jadi gini, semuanya itu berawal dari aliran energi. Paling dasarnya kita kenal sebagai rantai makanan. Simpelnya ada produsen, contohnya tumbuhan, yang masak energi dari matahari, terus energi itu pindah ke konsumen primer, hewan pemakan tumbuhan. Abis itu energinya pindah lagi ke konsumen sekunder yang makan si herbivora tadi. Kelihatannya cuma garis lurus yang sederhana kan? Tapi ini fondasinya. Tapi, kita semua tahu kan, alam itu nggak sesimpel garis lurus. Kenyataannya jauh lebih rumit, lebih mirip kayak, ya itu tadi, jaring laba-laba. Inilah yang kita sebut jaring-jaring makanan. Karena kan di dunia nyata, hewan itu menunya nggak cuma satu. Jadinya banyak rantai makanan yang saling nyambung, tumpang tindih, dan jadi ruwet. Nah, ini dia intinya. Jaring-jaring makanan inilah yang jadi mesin penjaga keseimbangan alami itu. Setiap bagian itu saling bergantung satu sama lain. Bener-bener kayak jaring laba-laba deh. Kalau kamu sentil satu benang aja, seluruh jaringnya pasti ikut goyang. Nah, ini nyambung lagi ke pertanyaan besar kita di awal tadi. Gimana kalau satu benang di jaring itu putus? Nah, disinilah ceritanya jadi beda. Harmoninya mulai hilang dan kita masuk ke babak gangguan. Modul ini ngasih contoh yang, wah, relevan banget. Penebangan liar. Efeknya itu kayak domino. Pohonnya ditebang, artinya rumah buat monyet, burung, dan hewan lain hilang. Tapi nggak berhenti di situ. Komponen abiotiknya juga kena imbas. Tanah jadi nggak bisa nahan air. Akhirnya, ya risiko banjir dan longsor jadi makin tinggi. Satu tindakan, dampaknya kemana-mana. Oke, dari hutan kita pindah ke contoh lain. Contoh yang mungkin lebih sering kita lihat langsung di depan mata, polusi sungai. Ini gangguan ekosistem yang bisa jadi kejadiannya ya cuma beberapa langkah dari rumah kita. Dan cara modul ini ngegambarinnya itu visual banget. Coba bayangin,
Di satu sisi ada sungai di gunung. Airnya bening, bersih, banyak kehidupan di dalamnya. Terus, bandingin sama sungai di kota yang tercemar. Airnya gelap, bau limbah, dan ikan-ikan di dalamnya mati karena nggak bisa napas, kehabisan oksigen. Kontrasnya jelas banget. Nah, kutipan dari modul ini bener-bener jelek banget. Hilangnya ikan itu bukan cuma soal kasihan sama ikannya. Ini jadi ancaman langsung buat kita, manusia, dan juga makhluk hidup lainnya. Ini pengingat yang keras kalau kita semua itu ada di jaring yang sama. Tapi, yang keren dari modul ini, pembahasannya nggak berhenti di masalah doang. Justru, kita diajak ke bagian yang paling penting. Oke, kita udah tahu masalahnya. Terus, peran kita apa? Tanggung jawab kita di mana? Nah, muncullah pertanyaan pemantik yang kedua. Setelah kita ngerti masalahnya, sekarang pertanyaannya buat kita sendiri. Apa peran manusia buat ngejaga keseimbangan ekosistem? Ini udah bukan lagi soal analisis, tapi soal aksi. Dan solusinya, ternyata bukan hal yang muluk-muluk kok. Modul ini ngasih langkah-langkah yang konkret banget. Jangan tebang habis, tapi terapkan sistem tebang pilih. Stop buang sampah atau limbah ke sungai. Dan sadar buat jaga sumber daya alam bareng-bareng. Ini semua hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakuin. Jadi, pada akhirnya, poin kuncinya cuma satu. Tindakan kita sebagai manusia itu punya dua sisi. Bisa jadi palu yang rusak, atau bisa juga jadi tangan yang nyembuhin harmoni ekosistem. Kekuatan itu ada di kita. Pilihan itu ada di tangan kita. Modul ini ditutup dengan refleksi buat para muridnya. Tapi kayaknya ini juga pas banget buat kita. Setelah kita ngerti betapa semuanya saling terhubung, pertanyaannya jadi bergeser. Bukan lagi apa yang bakal terjadi, tapi apa yang akan saya lakukan. Jadi, coba kita pikirin. Setelah paham semua ini, apa satu hal kecil yang mau kita lakuin buat ngebantu?